Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Aziza Siti Rahmawati, Ibu yang akan mengajar matematika kalian di kelas 12. Di kelas 12, kalian akan belajar 1. Dimensi 3, kedua peluang, ketiga statistika, dan yang keempat pemantapan ujian sekolah. Ke materi yang pertama, yaitu dimensi 3, simak dan catat poin pentingnya. Siapkan alat tulis kalian ya. Selamat menyaksikan. Disimak ya. Dimensi 3. Di materi dimensi 3, kita akan belajar 1. Pengantar dimensi 3, kedua, kedudukan titik, garis, dan bidang, yang ketiga, jarak titik, garis, dan bidang, yang keempat, proyeksi dan sudut. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas pengantar dimensi 3 dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Pengantar dimensi 3. Apa sih dimensi 3? Dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Seperti yang kalian tahu, contoh bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Contoh nyatanya seperti lemari pakaian. Unsur-unsur dimensi 3. Yang pertama, diagonal sisi. Perhatikan gambar. Garis biru yang menghubungkan titik B dan titik E. Garis BE merupakan contoh diagonal sisi. Pada kubus dan balok, banyaknya diagonal sisi adalah 12. Yang kedua, diagonal ruang. Contohnya, garis biru yang menghubungkan titik E dan titik C. Itu contoh diagonal ruang. Selain garis EC, ada juga garis AG, garis B ke H, garis F ke D. Jadi, banyak diagonal ruang pada kubus dan balok ada 4. Yang ketiga, bidang diagonal. Bidang diagonal contohnya daerah berwarna biru, daerah A, C, G, E. Yang keempat, bidang frontal. Garis ABFE atau daerah yang berwarna biru ABFE merupakan bidang frontal. Frontal itu sendiri adalah bagian sisi depan. Jelas ya? Selanjutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik ada 4. Yang pertama, perhatikan gambar yang pertama. Titik terletak pada garis. Titik A dan garis AB. Titik A, dia berada pada garis AB. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Contohnya, titik C berada di luar garis AB. Kenapa? Karena titik C berada pada garis CD. Yang ketiga, titik terletak pada bidang. Contoh, titik A dan bidang A, B, C, D. Titik A, dia berada pada bidang A, B, C, D. Selain titik A, berarti titik B, titik C, dan titik D juga berada pada bidang A, B, C, D. Yang keempat, titik terletak di luar bidang. Contoh, titik E berada di luar bidang A, B, C, D. Jelas ya? Selanjutnya, kedudukan garis. Yang pertama, berimpit. Sebuah garis dikatakan berimpit jika kedua garis saling bersekutu. Yang kedua,
berpotongan. Kedua garis dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Yang ketiga, sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar jika dua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, artinya tidak punya titik potong. Yang keempat, bersilangan. Kedua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan. Untuk contoh, perhatikan gambar berikut. Garis AB, CD, EF, GH merupakan garis saling sejajar. Contoh lainnya, garis BC, garis FG, EH, dan AD juga merupakan contoh garis saling sejajar. Nah, untuk garis EH dan AB merupakan contoh garis saling bersilangan. Untuk garis AB dan AD merupakan contoh garis berpotongan dengan titik potong pada titik A. Selanjutnya, kedudukan antara garis pada bidang. Perhatikan gambar. Gambar yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut terletak juga pada bidang. Contoh, garis CD dan bidang ABCD. Jelas, garis CD berada pada bidang ABCD. Selain garis CD, garis BC, garis AB, dan garis AD juga terletak pada bidang ABCD. Yang kedua, garis memotong bidang. Sebuah garis dikatakan memotong bidang jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik potong atau titik tembus. Contoh, garis BC menembus bidang ABFE di titik B. Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Contoh, garis GH dan bidang ABFE. Kenapa? Karena garis EF dan garis GH merupakan garis saling sejajar. Selanjutnya, kedudukan antara bidang dan bidang. Sama halnya dengan garis, bidang pun mempunyai kedudukan. 1. Berimpit. Dua bidang dikatakan berimpit jika kedua bidang tersebut saling bersekutu. Yang kedua, sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak bersekutu pada satu titik manapun. Yang ketiga, berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis perpotongan. Perhatikan gambar. Bidang ABCD dan ABFE saling berpotongan. Garis potongnya adalah garis AB. Atau titik potongnya adalah titik A dan titik B. Gambar yang bawah, bidang ABEF dan DCGH, contoh bidang saling sejajar. Bidang ABEF dan DCGH adalah bidang saling sejajar karena garis AB sejajar dengan garis CD. Begitu pula garis EF sejajar dengan garis GH. Garis BF sejajar dengan garis CD. Garis AE sejajar dengan garis DH. Jelas ya? Jika kurang jelas,
Silahkan kalian bertanya atau nanti kita adakan sesi pertemuan dengan media Zoom. Cukup sekian materi dari Ibu. Silahkan kalian catat poin-poin pentingnya dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.